Oke pemirsa, selamat datang di King Gallery Channel 2 ya. Ketemu lagi dengan saya Anam ya. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan trik, dimana di channel kedua ini mungkin akan lebih banyak saya membagikan tips tentang bengkel, aksesoris, dan lainnya. Dan kalau untuk tentang penjualan atau stok-stok mobil, kalian bisa subscribe ke channel King Gallery yang satu. Oke, langsung aja ke inti videonya. Sebelum ke inti videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini, like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Preview. Di kota metropolitan ini seperti Jakarta yang notabene macet, mobil automatic transmission adalah menjadi salah satu pilihan terbaik bagi orang-orang DKI Jakarta. Bagaimana supaya transmisi automatic itu awet? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Saya akan membagikan sebuah tips, dan ini tips yang pertama. Tips yang pertama adalah jangan pindahkan gigi mobil Anda seperti manual. Jangan pernah pindahkan gigi mobil matic Anda secara manual. Ya, contoh dari D langsung ke D3. Itu kalau jalan hanya biasa-biasa aja, itu hanya perlu di D aja. Ketika mobil sudah berjalan, kita cukup pindahkan mobil ke D saja, tidak usah perlu pindahan ketiga, kedua, atau ke low, kecuali itu sifatnya jalan yang menanjak seperti di puncak atau jalan-jalan yang alurnya seperti pegunungan. Itu perlu juga untuk kita pindahkan ke gigi-gigi yang lebih rendah lagi. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta win. Tips yang kedua adalah jangan pernah pindahkan posisi transmisi Anda ke netral di saat jalanan menurun. Karena apa? Karena saat jalanan menurun itu Anda perlu yang namanya engine brake. Engine brake itu adalah sebuah pengereman yang didasari pada mesin. Pengereman tapi diremnya lewat mesinnya. Itu dia yang namanya engine brake. Engine brake juga sangat perlu ketika digunakan di jalan-jalanan yang sifatnya turun. Karena apa? Karena engine brake itu meminimalis untuk pengereman di roda juga. Jadi itu sangat penting. Kenapa kita tidak perlu memindahkan posisi tuas ke netral pada saat jalanan turun? Itu malah menyebabkan pengereman Anda tidak maksimal karena tidak adanya engine brake. Let's go. Tips yang ketiga adalah jangan pernah pindahkan gigi P sebelum mobil Anda berhenti. Ya, karena apa? Di dalam transmisi itu ada yang namanya synchromesh gigi-gigi, bentuk gigi-gigi. Ketika posisi mobil belum berhenti, kita sudah pindahkan gigi ke P, itu ada kemungkinan besar pergesekan antara gigi-gigi synchromesh itu, ya. Nah, itu yang menyebabkan mobil-mobil transmisi Anda tidak awet. Alangkah baiknya kita nunggu berhenti dulu, tarik rem tangan, dan pindahkan gigi ke P. Itu lebih baik. Let's go.
Yeah. Untuk tips yang keempat adalah jangan pernah pindahkan gigi R sebelum kendaraan Anda benar-benar berhenti. Itu juga basicnya sama dengan jangan pindahkan parkir ketika mobilnya belum hentinya. Sama aja, karena itu ada gerigi-gerigi di dalam transmisi itu yang masih belum berhenti tapi kalian sudah pindahkan. Itu akan menyebabkan untuk jangka panjang ini akan fatal lah. Alangkah baiknya nunggu mobil berhenti dulu, baru pindahkan ke R, mundur, nunggu berhenti dulu, baru pindahkan ke D. Begitu caranya, agar tidak ada pergesekan di antara gigi-gigi sinkromes tersebut. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, gotta. Untuk tips yang kelima adalah jangan pernah menyetir dengan menggunakan dua kaki di transmisi otomatis. Ya, karena ini bukan manual ya, jadi kita hanya perlu satu kaki aja untuk mengendarai sebuah mobil bertransmisi otomatis. Karena apa? Ketika kita menggunakan dua kaki untuk menyetir kendaraan otomatis, itu ada kemungkinan besar kaki sebelah kiri akan terus menginjak setengah atau bahkan sering menginjak rem. Akibatnya adalah kanvas rem akan mudah aus atau kalian akan cepat secara ya durasi 3 bulan atau 4 bulan akan mengganti kanvas rem lebih cepat lagi. Dan menyetir menggunakan dua kaki dapat mengakibatkan apa ya, suatu kaget itu akan waktu kita mengendarai sebuah kendaraan menggunakan dua kaki itu akan mudah mengagetkan. Nah, itu membahayakan juga untuk bagian belakang kendaraan kita ketika kita berkendara dengan dua kaki. Selama ini saya banyak menjumpai beberapa orang yang masih menggunakan dua kaki untuk menyetir mobil otomatis. Itu tidak boleh dicontoh ya guys, karena itu dapat membahayakan diri Anda atau pengendara lainnya juga. Sebenarnya kaki kiri hanya perlu standby aja nih, ada footrest yang namanya footrest buat sandaran kaki di sini. Kaki kiri stay aja dan kaki kanan ya yang injak rem dan gas. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, gotta. Oke, untuk tips yang keenam adalah jangan terlalu sering memindahkan gigi atau mengerem terlalu lama di lampu merah. Ya, jangan terlalu sering ya. Karena apa? Di setiap kita sedang berhenti, mesin masih menyala, transmisi pun masih bergerak, tapi kita paksa untuk berhenti. Nah, keadaan itu membuat transmisi itu bekerja tapi hanya diam gitu loh. Itu menyebabkan keausan pada gigi-gigi transmisi otomatis. Kalau untuk posisi lampu merah hanya sekian detik itu masih oke lah, masih nggak apa-apa, masih bisa 1 menit 2 menit. Kalau seperti kita di Jakarta Selatan itu yang benar-benar kondisinya sangat macet, crowded, itu kalian boleh dinetralkan ya, jangan diinjak terus remnya, itu sangat membahayakan transmisi mobil Anda. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Oke, untuk tips yang terakhir adalah parkir di turunan tetapi tidak menarik rem tangan. Ya, itu sangat bahaya sekali bagi mobil transmisi matic Anda. Karena apa? Ketika kita parkir di turunan, kita udah posisi P tapi tidak direm tangan. Nah, ketika kita mau jalan lagi, banyak beban yang bernaung di dalam transmisi. Nah, akibatnya apa? Waktu kita pindahin ke D, dia akan ada bunyi hentakan yang sangat keras.
bunyinya stuck gitu biasanya. Nah, contoh yang baik seperti apa yaitu waktu posisi kita parkir di posisi yang turun, itu alangkah baiknya kita tarik rem tangan dulu, baru kita pindahkan ke P. Itu cara yang benar. Nah, bebannya itu hanya di rem tangan. Mungkin itu saja untuk tips dan trik dari saya bagaimana cara merawat mobil Anda, merawat Matic Anda supaya tetap terjaga dan tidak cepat rusak tentunya. Dan jangan lupa juga buat cek oli mesin atau transmisi Anda secara berkala di bengkel kesayangan Anda. Saya Anam undur diri dan salam otomotif. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better.